September 2023, Presiden Joko Widodo menggaungkan agar ASEAN tidak menjadi zona persaingan kekuatan dunia. Beliau mengatakan, Asia Tenggara menolak untuk dimanfaatkan oleh kekuatan dunia yang terus bersaing dari waktu ke waktu. ASEAN sudah sepakat untuk tidak menjadi proksi bagi kekuatan manapun. Beberapa bulan sebelumnya, dikutip dari Asia Pacific Regional Committee Korea, pakar dari Korea Utara juga mengatakan hal yang serupa, bahwa Asia Tenggara tidak boleh menjadi tempat perangnya proksi bagi Amerika Serikat. Tetapi, dengan perkembangan geopolitik terbaru, netralitas ASEAN tidak akan bertahan lama. Nah, kenapa? Penasaran? Tanpa banyak basa-basi, yuk kita bahas lebih dalam lagi, karena ini ada hubungannya langsung dengan Indonesia, sekaligus kawasan ekonomi khusus di negara tetangga kita, yaitu Johor, Singapura. ASEAN diakui sebagai organisasi multilateral paling sukses di Asia berkat kerjasama regional dan pendekatan diplomatik yang unik. Pendekatan yang dikenal dengan cara ASEAN yang mengutamakan kesepakatan bersama dan tidak mencampuri urusan dalam negeri masing-masing negara anggotanya, sehingga menciptakan suasana saling percaya dan saling menghormati. ASEAN juga diakui sebagai salah satu pasar konsumen dengan pertumbuhan tercepat di dunia, sekaligus pusat manufaktur global. Pertumbuhan ekonomi di negara-negara pilar ASEAN seperti Vietnam, Thailand, Malaysia, dan Indonesia telah menjadi pusat manufaktur utama berkat upaya pemerintah dalam menarik investasi asing dan membangun infrastruktur yang mendukung industri manufaktur. Saking solidnya ASEAN, jika negara-negara di luar ASEAN berhasil menembus dan melobi ASEAN, maka mereka dapat menghilangkan hambatan perdagangan ke semua negara anggota ASEAN lainnya. Misalnya saja, kemitraan ekonomi komprehensif regional dengan beberapa negara lainnya seperti Cina, Jepang, Korea Selatan, Australia, India, dan lain-lain. Selain itu, ASEAN juga memiliki lebih dari 650 juta konsumen dan merupakan salah satu pasar konsumen terbesar di dunia. Tentu, ini memberikan keuntungan besar bagi negara-negara di luar ASEAN yang ingin memperluas perdagangan dan investasi mereka di kawasan ini. Ditambah, sekitar 34% populasi ASEAN merupakan usia muda, sedangkan persentase penduduk produktif di atas 50%. Nah, negara mana coba yang tidak tertarik dengan ASEAN? Atas dasar ini, menurut proyeksi HSBC, 2030, sekitar 70% dari populasi ASEAN akan menjadi kelas menengah, didorong oleh peningkatan pendapatan dan akses yang lebih baik ke pendidikan dan layanan kesehatan. Dengan kombinasi kerjasama regional yang kuat, pendekatan diplomatik yang unik, dan fokus pada pembangunan ekonomi serta teknologi, beberapa sumber meyakini ASEAN akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi global di masa depan. Tetapi, sepertinya keharmonisan ini tak akan bertahan lama lagi. Dengan segala kelebihan yang dimiliki ASEAN, tidak mengherankan jika kawasan ini menarik perhatian dua kekuatan terbesar di dunia. Ya, kalian pasti bisa menebak, yaitu China dan Amerika Serikat. Karena jika ASEAN cenderung berpihak pada salah satu kekuatan besar tersebut, baik China maupun Amerika Serikat, tentu memiliki pengaruh diplomatik dan ekonomi yang lebih besar dalam forum-forum internasional di antara keduanya. Selain itu, beberapa negara ASEAN memang memiliki lokasi yang strategis yang sangat berpengaruh bukan hanya di kawasan regional, tetapi juga bagi ekonomi global, utamanya untuk Singapura, Indonesia, Thailand, dan Malaysia. Dengan segala kelebihan dan posisi strategis yang dimiliki, secara tidak langsung, kedua negara paling kuat di dunia tersebut sebenarnya bergantung pada ASEAN. Maka dari itu, baik China maupun Amerika Serikat berlomba-lomba menaruh pengaruhnya di kawasan ini. 2023, Rusia mengajak Indonesia bergabung pada BRICS, tetapi dengan segala pertimbangan, Presiden ke-7 kita menundanya dengan alasan karena dekat dengan pemilihan presiden baru. Alhasil, di era Presiden Prabowo awal 2025, Indonesia resmi menjadi anggota penuh BRICS. Nah, sedangkan BRICS merupakan antitesis dari G7, yang artinya bertolak belakang dengan kepentingan Amerika Serikat, dan secara tidak langsung juga menandakan negara-negara yang menjadi bagian dari BRICS dianggap musuh oleh Amerika Serikat. Yang jadi masalah sekarang,
Selain Indonesia, negara anggota ASEAN lainnya juga memiliki minat untuk bergabung dengan BRICS. Bahkan di antaranya sudah menjadi negara anggota mitra BRICS, di antaranya yaitu Malaysia, Vietnam, dan Thailand. Maka, dengan bergabungnya negara-negara ASEAN ini pada BRICS, baik yang resmi maupun masih mitra, telah menunjukkan ketidakseimbangan kekuatan pengaruh diplomatik di antara kedua negara terkuat di dunia tersebut pada ASEAN. Karena dari 11 negara di ASEAN, 8 diantaranya lebih condong ke Cina, 2 netral yaitu Brunei dan Timor Leste, dan 2 lainnya yaitu Filipina dan Singapura yang akan tetap pro pada Amerika Serikat sampai kapanpun. Singapore Prime Minister Lawrence Wong says the country stands ready to work closely with US President-elect Donald Trump in advancing bilateral ties and US partnerships in the Asia-Pacific. Amerika Serikat memiliki Singapura di Asia Tenggara, di mana meski negara ini kecil, tetapi pengaruhnya di Selat Malaka tidak dapat diremehkan, yang artinya China masih bergantung pada sekutu Amerika Serikat dalam hal jalur perdagangan. Tetapi, hal ini juga tidak mudah bagi Amerika Serikat untuk menekan Asia Tenggara. Kenapa? Pertama, Indonesia sebagai negara dengan pengaruh terbesar di Asia Tenggara yang memiliki posisi yang sangat kuat di kawasan ini, kini menjadi anggota penuh BRICS. Hal ini berarti bahwa Amerika Serikat tidak mungkin atau tidak dapat menggunakan pengaruh Singapura untuk menekan Indonesia dalam konteks geopolitik maupun ekonomi. Yang kedua, Amerika Serikat sudah banyak mengeluarkan investasi untuk industri semikonduktor di salah satu negara di Asia Tenggara, yaitu Malaysia. Malaysia juga telah menargetkan investasi besar dalam industri semikonduktor, sekitar 15 miliar ringgit atau sekitar 107 miliar US dollar. Jika Malaysia bergabung dengan BRICS, tentu Malaysia dapat meningkatkan pengaruh politik dan diplomatik Malaysia di pentas global, dan akan lebih terbuka terhadap semua ekspor semikonduktor ke negara-negara anggota BRICS, termasuk Cina. Ingat, termasuk Cina. Tentu, ini akan mempengaruhi rencana Amerika Serikat untuk membatasi ekspor semikonduktor ke Cina akan semakin sulit. Karena bergabung dengan BRICS, artinya mau tidak mau, di sini Malaysia harus bersedia ekspor chip ke Cina, yang semakin mempersulit posisi Amerika Serikat di kawasan Asia Tenggara. Maka dari itu, Singapura bergerak cepat merealisasikan rencana pengembangan kawasan ekonomi khusus Johor Singapura yang diusulkan pertama kali pada Juli 2023. Dengan kata lain, KIK Johor Singapura tidak hanya memperkuat ekonomi Singapura, tetapi juga memastikan bahwa Amerika Serikat tetap memiliki pijakan yang kuat di kawasan ini melalui Singapura. Tentu, kawasan ekonomi khusus ini akan memberikan tantangan yang serius bagi Indonesia, khususnya dalam menarik investasi yang berbasis teknologi dari Amerika Serikat maupun Eropa. Karena jelas, Indonesia sekarang sudah masuk dalam daftar musuh Amerika Serikat. Tetapi perlu diingat, Indonesia memiliki senjata yang tak dapat dimiliki oleh negara Asia Tenggara lainnya. Apakah itu? Sumber daya alam. KIK Johor Singapura akan berfokus pada teknologi, yang artinya industri semikonduktor dan energi terbarukan termasuk sektor otomotif yang berbasis ramah lingkungan. Beberapa hari yang lalu, Menteri Perdagangan Internasional dan Industri Malaysia di akun YouTube miliknya menyampaikan beberapa hal dengan bahasa yang dikemas secara menarik, tetapi di akhir video dia mengatakan, begitu juga kalau ada pelabur buka kilang bateri EV di Malaysia. Ada bahan mentah dari Indonesia yang diperlukan untuk hasilkan produk ini. Maka ekspor Indonesia juga akan meningkat. Nah, artinya mereka membutuhkan setidaknya berharap pada sumber daya alam Indonesia. Tentu, ini pernyataan yang lucu bagi seorang menteri dari negara mitra ASEAN. Karena Indonesia jelas tak akan mengekspor bahan mentah ke negara manapun. Bahkan selain nikel dan bauksit, terakhir Indonesia telah melarang ekspor biji tembaga, yaitu mineral kritis yang sangat diperlukan dalam industri yang berbasis teknologi dan energi terbarukan. Kedua, ekonomi Indonesia tidak bergantung ke Amerika Serikat. Saat Donald Trump berencana untuk mengenakan tarif 100% bagi negara anggota BRICS, dengan tegas, Menteri Perdagangan mengatakan Indonesia sudah terbiasa dengan tarif perdagangan yang tinggi dari Amerika Serikat, yang artinya Indonesia berani menghadapi segala resiko di masa depan, bro.
Bahkan saat ini, Indonesia sedang mengkaji pembelian minyak murah dari Rusia, yang jelas-jelas siapapun atau dari negara manapun yang membeli minyak dari Rusia akan mendapatkan sanksi dari Amerika Serikat. Nah, pertanyaannya, beranikah Malaysia bergabung dengan BRICS mengingat nilai perdagangan Malaysia dengan Amerika Serikat sebesar 40 miliar US dollar atau sekitar 654,4 triliun rupiah. Jika iya, maka bersiaplah untuk dikenakan tarif ekspor sebesar 100% dari Amerika Serikat. Dan sekaligus, mungkin saja investasi dari Amerika dan negara-negara Eropa lainnya yang ada di KIK Johor Singapura sebagian besar dalam kendali Singapura. Namun, jika Malaysia tidak berani untuk bergabung dengan BRICS, maka keuntungan besar dari BRICS, khususnya di Asia Tenggara, sepenuhnya akan diterima oleh Indonesia dalam hal investasi dari Cina, yang dapat diarahkan dalam membangun industri teknologi tinggi di dalam negeri, sehingga Indonesia dapat mengokohkan posisinya sebagai pemimpin ASEAN yang memiliki hubungan erat dengan blok ekonomi besar di luar Amerika Serikat. Ditambah lagi, pertumbuhan ekonomi BRICS lebih signifikan, sekitar 4% dibandingkan kelompok G7 yang hanya mencapai 1%. Apalagi G7 didominasi oleh negara maju yang cenderung mengalami stagnasi dalam pertumbuhan ekonominya. Sedangkan BRICS didominasi oleh negara berkembang yang memiliki potensi pertumbuhan lebih besar. Nah, bagaimana menurut kalian? Dengan plus minus bergabung dengan BRICS, apakah menurut kalian siap jika Indonesia mendapatkan tekanan dari Amerika Serikat? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di next video. Dadah!